semuanya, selamat datang kembali. Pernah bayangin nggak, ada jenazah yang menolak untuk membusuk, bahkan setelah ratusan tahun. Dan ini bukan mumi loh, tapi sesuatu yang jauh lebih misterius. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia incorruptible yang luar biasa ini. Sebuah fenomena yang ada di persimpangan antara iman, sains, dan misteri abadi. Oke, cerita kita berawal dari satu tanggal ini, 16 April 1879. Hari itu, seorang wanita muda dari Prancis bernama Bernadette Soubirous, yang kita kenal sebagai Santa Bernadette dari Lourdes, meninggal dunia. Tampaknya seperti akhir yang biasa untuk sebuah kehidupan yang luar biasa. Tapi, disinilah misterinya dimulai. Lebih dari 140 tahun kemudian, tubuhnya masih utuh, masih dalam kondisi yang sangat terawat. Gimana caranya? Kok bisa? Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bersama. Untuk memahaminya, kita akan bedah jadi 5 bagian. Pertama-tama, kita akan lihat lebih dekat kisah Santa yang tertidur ini. Lalu, kita akan bertanya, apa benar ini tanda kekudusan? Ketiga, kita bakal ngintip sedikit proses di balik layar para pembuat santo di Vatikan. Keempat, kita cari tahu, apa sih yang sekarang dianggap sebagai mujizat? Dan terakhir, kita akan coba sandingkan sains dan iman. Oke, ya kita mulai dari yang paling terkenal, kasusnya Santa Bernadette. Bisa dibilang kisahnya ini jadi fondasi dari seluruh fenomena yang akan kita bahas. Jadi, tubuhnya itu nggak cuma digali sekali, tapi 3 kali, selama puluhan tahun. Dan setiap kali peti matinya dibuka, para saksi, mulai dari dokter sampai pejabat gereja, menemukan hal yang sama. Tubuhnya masih utuh, lentur, dan sama sekali nggak ada tanda pembusukan yang normalnya sudah terjadi sejak lama. Nah, ini nih yang bikin merinding. Ini kutipan langsung dari laporan resminya. Coba deh bayangin, gimana kagetnya mereka pas buka peti mati dan yang dilihat bukan kerangka, tapi wajah yang damai, seolah-olah orangnya baru saja tertidur, padahal sudah puluhan tahun meninggal. Ini jelas bukan pemandangan biasa. Tapi, ada satu detail penting yang perlu kita tahu. Walaupun tubuhnya terawat luar biasa, ada lapisan tipis lilin yang ditambalkan di wajah dan tangannya. Ini bukan buat nutupin pembusukan ya, tapi lebih untuk menutupi kulitnya yang sedikit pucat dan memperbaiki bentuk hidungnya supaya lebih layak saat dipajang untuk dihormati publik. Jadi, ada sentuhan manusia di tengah misteri ilahi ini. Ternyata kasus Bernadette ini bukan satu-satunya loh. Dia ini bagian dari sebuah fenomena yang jauh lebih besar dalam tradisi gereja, yang kita kenal sebagai inkoruptibilitas. Jadi, apa sih sebenarnya inkoruptibilitas itu? Intinya, ini adalah yakinan bahwa Tuhan dalam kasus-kasus khusus secara ajaib melindungi tubuh orang-orang suci dari pembusukan alami. Hal ini dianggap sebagai semacam bukti fisik dari kesucian hidup mereka dan juga gambaran dari janji kebangkitan di akhir zaman. Dan contoh lainnya itu banyak banget. Ada Santa Rita dari Cascia, yang tubuhnya bukan cuma utuh tapi konon katanya mengeluarkan wangi bunga. Terus ada Santa Teresa dari Avila, yang tubuhnya tetap awet padahal dimakamkan di tanah yang lembab. Sampai Franciscus Saverius, yang darahnya masih segar berbulan-bulan setelah wafat. Tiap kisah ini menambah lapisan misteri lagi. Ini semua bikin kita penasaran kan? Gimana sih caranya gereja secara resmi menetapkan seseorang itu sebagai orang suci atau santo? Wah, prosesnya ternyata jauh lebih rumit dan terstruktur dari yang kita bayangkan. Percaya nggak? Ada satu departemen khusus di Vatikan yang tugasnya ya ini, menyelidiki kehidupan dan kemungkinan mujizat dari calon-calon orang suci. Mereka ini kayak detektif spiritual yang menyaling semua bukti dengan sangat-sangat teliti. Perjalanan menjadi santo itu kayak lari maraton, bukan lari sprint. Dimulai dari tingkat lokal sebagai hamba Tuhan. Kalau hidupnya terbukti soleh, statusnya naik jadi venerabilis. Nah, butuh satu mujizat yang terbukti untuk diangkat menjadi beato. Dan butuh satu mujizat lagi untuk akhirnya diresmikan sebagai santo atau santa. Panjang kan? Kalau dipikir-pikir, dengan fenomena tubuh yang nggak membusuk ini, pasti kita mikir dong, ini kan bukti fisik paling nyata. Tiket emas buat jadi santo, iya kan? Eits, tunggu dulu. Disinilah letak kejutannya. Meskipun sangat dihormati sebagai tanda kesucian, Gereja Katolik secara resmi tidak lagi menganggap inkoruptibilitas sebagai salah satu mujizat yang diperlukan untuk jadi santo. Jadi, kalau bukan ini, lalu apa dong?
Nah, ini membawa kita ke standar mujizat di zaman modern. Kalian mungkin akan kaget melihat betapa spesifik dan ya bahkan ilmiahnya kriteria yang dipakai sekarang. Standar untuk mujizat zaman sekarang itu ketat banget. Biasanya bentuknya adalah penyembuhan medis yang harus terjadi tiba-tiba, sembuh total, permanen, dan yang paling penting, sama sekali nggak ada penjelasan medis atau ilmiah yang bisa ngejelasin kenapa orang itu bisa sembuh. Dan coba lihat angka ini. Ini gila banget. Di abad ke-20, hampir semua, 99%, mujizat yang disetujui untuk kanonisasi itu adalah penyembuhan medis. Jadi fokusnya sudah bergeser dari fenomena setelah kematian, kayak tadi, ke peristiwa yang bisa diperiksa secara medis di dunia nyata, saat ini juga. Dan ini contoh nyatanya. Mujizat kedua untuk Paus Yohanes Paulus II adalah kesembuhan seorang wanita Kosta Rika dari aneurisma otak yang katanya nggak bisa dioperasi. Mujizat pertama Bunda Teresa adalah penyembuhan seorang wanita India dari tumor perut yang besar. Di kedua kasus ini, tim dokter angkat tangan. Mereka nggak bisa ngejelasin gimana caranya pasien ini bisa sembuh. Jadi, gimana nih kita menyimpulkan semua ini? Di mana kita harus menempatkan fenomena tubuh yang tidak membusuk ini di zaman yang serba menuntut penjelasan ilmiah? Sebenarnya ada dua cara pandang utama soal ini. Dari sisi iman, ini jelas tanda dari Tuhan. Tapi dari sisi sains, bisa jadi ada penjelasan alaminya. Misalnya kondisi lingkungan tertentu, kayak peti mati yang kedap udara, atau proses kimia alami di mana lemak tubuh berubah jadi zat kayak sabun yang akhirnya melindungi jenazah. Dan ceritanya jadi makin rumit karena ada faktor-faktor lain. Beberapa jenazah seperti Paus Yohanes 23 ternyata memang dibalsem. Peti mati yang tertutup rapat juga bisa memperlambat pembusukan. Dan seperti yang kita lihat pada kasus Bernadette, ada campur tangan manusia untuk menjaga penampilan jenazah demi dihormati publik. Menurut saya, kutipan dari seorang patolog Italia ini merangkum semuanya dengan pas banget. Dia bilang, mujizat itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, tapi bukan berarti itu melanggar hukum alam. Bisa jadi itu adalah manifestasi dari proses alami yang sangat langka, yang ilmunya belum sampai kita pahami. Sesuatu yang ada di batas pengetahuan kita. Jadi, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Ketika batas antara yang bisa dijelaskan dan yang nggak bisa dijelaskan itu terus bergeser, di mana kita menemukan ruang untuk sesuatu yang ilahi? Apakah sebuah peristiwa harus benar-benar melanggar hukum fisika untuk bisa disebut mujizat? Atau mungkinkah mujizat itu justru pengingat bahwa alam itu sendiri jauh lebih misterius dan menakjubkan dari yang kita kira? Terima kasih sudah menyimak.